Kembali lagi di bab pengenalan rekam medis. Apa itu inasi bijis? Yuk tonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama aku Febri di Febriansa Project. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing ilmu terkait pengenalan inasi bijis. Apa itu inasi bijis atau yang kita kenal Indonesian Case Based Group? Sebelumnya jangan lupa terus tonton video aku dan jangan lupa subscribe dan like video aku di Febriansa Project. Dan untuk teman-teman boleh bertanya langsung di komen atau di Instagram aku di AFH1802. Selanjutnya kita akan langsung kepada pembahasan yang pertama. Apa itu sistem CASMIC? CASMIC merupakan sistem pembayaran kesehatan yang berhubungan dengan mutu, perataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang merupakan unsur-unsur dalam mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan untuk pasien yang berbasis kasus campuran. Di sini teman-teman selanjutnya kita akan jelaskan tentang inasi bijis, merupakan kelanjutan dari aplikasi Indonesia Diagnosis Related Group atau yang dulu kita kenal InaDRG. Aplikasi inasi bijis menggantikan fungsi dari aplikasi InaDRG yang saat itu digunakan pada tahun 2008. Kemudian penggunaan inasi bijis, sistem CASMIC inasi bijis merupakan suatu pengklasifikasian dari episode perawatan pasien yang dirancang untuk menciptakan kelas-kelas yang relatif homogen dalam hal sumber daya yang digunakan dan berisikan pasien-pasien dengan karakteristik klinik yang sejenis. Sedangkan CBGs atau Case Based Group adalah cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis atau kasus yang relatif sama. Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok pasien dalam satu perawatan. Dalam pembayaran menggunakan sistem inasi bijis, baik rumah sakit maupun pihak pembayar tidak lagi merinci tagihan berdasarkan rincian pelayanan yang diberikan, melainkan hanya dengan menyampaikan diagnosis keluar pasien dan kode DRG saja. Besarnya pergantian biaya untuk diagnosis tersebut telah disepakati oleh provider atau asuransi dan ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Perkiraan waktu lama perawatan atau length of stay yang akan dijalani oleh pasien juga sudah diperkirakan sebelumnya sesuai dengan jenis diagnosa maupun kasus penyakit yang diderita oleh pasien pada saat pasien dirawat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, adapun manfaat CASMIC bagi pasien. Salah satunya adanya kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan derajat keparahan, mengurangi pemeriksaan serta penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis sehingga mengurangi resiko yang dihadapi oleh pasien. Dengan adanya pembatasan ini pada lama rawat atau long of stay, pasien mendapatkan perhatian lebih dalam tindakan medis dari petugas kesehatan di rumah sakit karena berapa lama rawat yang dilakukan biaya sudah ditentukan tentunya. Selanjutnya, untuk manfaat lainnya terhadap rumah sakit, salah satunya adalah mendapatkan pembiayaan berdasarkan beban kerja sebenarnya, dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kualitas pelayanan lebih baik berdasarkan derajat keparahan. Selanjutnya, untuk keadilan atau equality yang lebih baik dalam pengalokasian budget anggaran, mendukung sistem perawatan pasien dengan menerapkan clinical pathway. Sedang selanjutnya dengan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing dokter tentunya. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah atau provider dapat meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran biaya kesehatan. Dengan anggaran pembiayaan yang efisien, maka keadilan atau equality terhadap masyarakat luas akan terjangkau. Perhitungan tarif pelayanan lebih objektif serta berdasarkan kepada biaya sebenarnya. Kualitas pelayanan yang diberikan pun akan lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan provider atau pemerintah tentunya. Kemudian, untuk pengelompokan penyakit dalam CASMIC, CASMIC merupakan suatu sistem pengelompokan penyakit berdasarkan 1. Ciri klinik yang sama, 2. Biaya perawatan yang sama, 2. Dikaitan dengan pembiayaan, 3. Dengan tujuan meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan di rumah sakit.
Kemudian dasar pengelompokan dengan menggunakan ICD-10 untuk diagnosa kurang lebih 14.500 kode dan ICD-9-CM untuk prosedur atau tindakan kurang lebih 7.500 kode. Untuk mengkombinasikan kode diagnosa dan prosedur tidak mungkin dilakukan secara manual, maka diperlukan yang namanya grouper. Grouper itu adalah software, teman-teman, yang di rumah sakit dikenal sebagai software INA-CBGIS, di mana memasukkan data diagnosa pasien dan data tindakannya kemudian digrouper. Pada tahun 2008, INA-DRG atau INA Diagnosis Related Group, dan pada tahun sekarang itu dari 2010 lebih dikenal sebagai INA-CBGIS yang sekarang kita kenal juga. Seperti itu. Kemudian perbedaan software INA-DRG dan INA-CBGIS sendiri terlihat pada grouper, di mana pada grouper INA-DRG menggunakan CGIS Group IR DRG PT 3M Indonesia, sedangkan di INA-CBGIS menggunakan UNO Grouper dari UNO 11GH. Untuk INA-DRG menggunakan lisensi security code untuk setiap komputer, sedangkan untuk INA-CBGIS tidak menggunakan lisensi, bisa langsung digunakan di lebih dari satu komputer. Selanjutnya terdapat 23 MDC atau Major Diagnosis Category, label menggunakan numerik 01 sampai 23 mengacu pada chapter ICD-10. Sedangkan pada INA-CBGIS tidak menggunakan lisensi, bisa langsung digunakan di lebih dari satu komputer, dan terdapat 31 CMGIS atau Cosmic Main Group. Label menggunakan alfabet A sampai Z dan mengacu pada chapter ICD-10. Terdiri dari 6 digit kode INA-DRG, sedangkan pada INA-CBGIS terdiri hanya 5 digit saja. Bisa dilihat pada layar, kalau pada INA-DRG angka pertama adalah MDC, angka ketiga adalah DRG type, angka keempat adalah base DRG, dan kelima, angka keenam adalah severity atau tingkat keparahan dari pasien. Sedangkan pada INA-CBGIS huruf pertama adalah CMG, angka pertama adalah case type, angka kedua adalah CBGIS, dan keempat adalah resource intensity level. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa terlihat ya perbedaannya dari INA-DRG dan INA-CBGIS. Terlihat dari groovernya, terlihat dari lisensinya. Pada INA-CBGIS yang tidak menggunakan lisensi, terlihat juga dari digit kodenya. Kalau misalnya di INA-DRG itu ada 6, kalau di tadi itu di INA-CBGIS itu ada 5. Selanjutnya ke software INA-CBGIS, teman-teman. Di software INA-CBGIS, implementasinya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, SK Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan nomor HK.0.05-1-589-2011 tentang Kelompok Kerja Center for Cosmic tahun 2011. Itu untuk implementasinya. Kemudian, apa itu INA-CBGIS? INA-CBGIS termasuk dalam sistem Cosmic, di mana dijalankan dengan menggunakan grouper dari UNO atau United Nations University Cosmic Grouper. Dasar kelompokannya masih menggunakan ICD-10 untuk diagnosa dan ICD-9-CM untuk prosedur atau tindakan. Kemudian, sifat UNO Cosmic Grouper, Universal Grouper artinya mencakup seluruh jenis perawatan pasien. Dynamic artinya total jumlah CBGIS bisa disetting berdasarkan kebutuhan sebuah negara. Advanced Group artinya bisa digunakan jika terdapat perubahan dalam pengkodean, diagnosa, dan prosedur dengan sistem klasifikasi penyakit baru ICD-11 dan prosedur dalam klasifikasi ICI atau International Classification of Health Intervention. Kemudian 8 komponen UNO Cosmic Grouper. 1 akut, 2 subakut, 3 kronik, 4 spesial prosedur, selanjutnya spesial protesis, selanjutnya spesial drug, kemudian spesial investigation, dan ambulatory package. Untuk alur INA-CBGIS di rumah sakit pasien itu rekam medisnya terdiri dari resum dan sistem informasi. Untuk 21 data variabelnya dari resum itu ada informasi klinis di mana berisi diagnosis, prosedur, kode ICD-10 dan ICD-9-CM. Dan untuk data sosial terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan yang lainnya.
Untuk data diagnosis pasien dipastikan betul dan untuk resumenya juga terisi lengkap agar pada saat proses grouping pada software InaSiBijis itu berjalan dengan baik. Nanti setelah digrouper, maka keluar kode InaSiBijisnya dan tarif InaSiBijisnya. Seperti itu teman-teman. Sekian video belajar bersama tentang alur InaSiBijis di rumah sakit. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman PMIK semua khususnya. Terima kasih untuk PMIK semua yang tetap setia menonton video di Febriansa Project. Jangan lupa untuk share video ini atau like dan komen juga apabila teman-teman ada masukan untuk pembahasan kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu untuk teman-teman PMIK semuanya.